Alright, hi best people, you are back with the craziest tutor ever since. Aduh sumpah, pengen cukur rambut. Ingetin aku ntar cukur rambut. Pengen cukur rambut ini dulu nggak rapi banget. Anyway, di beberapa video sebelumnya kita udah bahas banyak banget tentang sosiologi, khususnya buat teman-teman yang di kelas 10 ya. Karena kan teman-teman kelas 10 tuh nggak ketemu sosiologi secara satu mapel, tapi kan ketemunya itu ya, ketemunya apa sih namanya tuh? Ketemunya kayak ilmu pengetahuan sosial alias IPS gitu. Kelihatan banget kamar gue kagak rapi. Ini kalau lagi males beres-beres gini nih. I mean kita jujur-jujuran aja ya. Pada jarang beres-beres juga toh di rumah. Ya yang rajin bagus ya. Anyway, di video sekarang kita bakal ngobrolin tentang konsep dasar sosiologi. Jadi yang aku maksud konsep dasar di situ kayak apa aja sih basic concepts yang teman-teman perlu kuasai sehingga kalau nanti belajar sosiologi di bab-bab selanjutnya teman-teman tuh nggak sampai kebingungan gitu ya. Dan si konsep-konsep dasar ini, si basic konsep ini kayak sesuatu yang teman-teman harus pegang teguh selama belajar sosiologi baik di kelas 10 ataupun ke sananya kalau misalnya nanti teman-teman mutusin untuk ngambil sosiologi di kelas 11 dan 12. Apa yang bakal teman-teman lihat sekarang tuh kayak bakal beda dari apa yang teman-teman bakal dapat kalau nyari tentang konsep dasar sosiologi di internet ataupun di buku. Karena aku ngerangkum ini informasi dari buku terus sama aku disusun gitu kayak mana yang menurut aku kayak basically semua orang harus tahu. Kalau kita bicara konsep dasar sosiologi, ya, aku tulis dulu di layar nih. Konsep dasar. Nah, ya, kalau kita bicara konsep dasar sosiologi, itu tuh kayak apa aja yang tadi aku bilang ya, basic skills yang harus teman-teman punya atau kayak basic konsep yang harus teman-teman kuasai sehingga pas belajar sosiologi tuh nggak kebingungan, gitu. Ada beberapa ya. Pertama, kita akan bicara tentang individu. Apa itu individu? Individu itu maksudnya seorang manusia gitu loh. Nah, kayak satu orang manusia. Kenapa disebut individu? Individu itu kan artinya membagi ya, gitu kan? Dan ini itu kan artinya tidak bisa. Jadi kayak satuan di masyarakat yang udah nggak bisa dibagi-bagi lagi. I mean maksud aku nggak bisa dibagi itu kayak gini. Let's say misalnya ini kelompok ya. Nah, kelompok tuh kan masih bisa dipecah jadi masing-masing individu kan, individu, individu dan individu, gitu. Atau kayak di masyarakat gitu ya, masyarakat yang demikian besar itu kan bisa dipecah jadi beberapa kelompok. Nantinya kan kelompok-kelompok itu bisa dipecah lagi menjadi beberapa individu. Nah, itu yang aku maksud individu gitu. Jadi kayak satuan, satu orang manusia gitu. Disebut individu karena dia nggak bisa dipecah-pecah lagi. Seperti halnya masyarakat bisa dibagi jadi kelompok, kelompok bisa dibagi jadi individu, individu dalam sosiologi kan nggak bisa dibagi-bagi lagi. Gitu. Oke lah, kalau biologi kan bisa dibagi jadi organ tubuh, tapi kan kita nggak. Kita nggak bicarain tentang organismenya. Gitu. Alhasil dari individu lahirlah juga yang disebut dengan kelompok. Gitu. Kelompok sosial itu nanti topiknya ada di kelas 11 gitu ya. Tapi intinya ini yang paling dasarnya adalah lebih dari satu individu. Dua plus plus gitu ya, dua orang atau lebih itu bisa ngebentuk satu kelompok gitu. Kumpulan individu dua orang atau lebih. Tentu saja untuk jadi kelompok tuh kan nggak sembrono orang ngumpul atau jadi kelompok enggak gitu ya. Cuman pada dasarnya nama kelompok itu minimal dua orang. Nanti di kelas 11 topik tentang kelompok sosial akan lebih banyak dieksplor. Yang ketiga, ya, yang ketiga ada yang disebut dengan nilai sosial. Atau nilai dulu deh, jangan dulu nilai sosial. Nilai dulu deh, ya. Yang disebut dengan nilai adalah suatu anggapan. Ya. Anggapan yang apa? Anggapan tentang hal-hal yang dianggap baik atau buruk, gitu. Apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, gitu, atau tidak baik. Gitu. Garis bawahi ya, sekali lagi bahwa nilai itu sifatnya sebuah anggapan. Nah, nilai itu bisa dimiliki oleh individu, bisa juga dimiliki oleh kelompok, gitu. Bisa dimiliki sama individu dan bisa juga dimiliki oleh kelompok, ya. Kalau nilai yang dimiliki oleh kelompok, ini namanya nanti berubah menjadi nilai sosial. Dan anggapannya itu bukan lagi anggapan di level individu perseorangan, tapi anggapan kelompoknya secara utuh. Kak, tapi kan yang namanya kelompok tuh setiap orang bakal punya anggapan beda-beda. Kok bisa sih ada nilai kelompok gitu? Meskipun setiap orang dalam kelompok itu punya anggapan beda-beda, tapi mereka bisa ngebentuk kelompok karena mereka biasanya punya satu hal yang pada kebetulan mereka punya pendapat yang seragam,
gitu. Contoh, misalnya kalau teman-teman ngecek kelompok, let's say misalnya penganut agama tertentu, misalnya kelompok penganut agama Katolik. Nah, anggapan mereka tentang, ketuhanan dan hal-hal yang sifatnya spiritual, itu biasanya kompak. Para penganut agama Katolik itu biasanya punya anggapan yang sama, yang akan membedakan diri mereka dengan penganut agama Kristen, penganut agama Hindu, penganut agama Buddha, penganut agama Konghucu, maupun penganut agama Islam ataupun agama-agama yang lain, gitu ya. Dan tentu saja akan sangat berbeda dengan, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan atau yang kita sebut dengan ateis, gitu. Meskipun pendapat setiap orang dalam kelompok penganut agama Katolik itu beda-beda, tapi biasanya terhadap satu hal, dalam hal ini tentang hal-hal yang sifatnya spiritual ketuhanan, mereka punya satu anggapan yang sama. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kelompok atau nilai sosial, gitu. Meskipun individu beda-beda, tapi kelompok itu bisa punya satu anggapan yang kebetulan individu-individu anggotanya seragam. Konsep yang keempat adalah norma. Ya. Norma itu pada dasarnya adalah sebuah aturan. Gitu ya. Norma itu pada dasarnya sebuah aturan. Apa yang ngebedain norma dengan nilai? Apa ayo? Mau coba tebak? Di itu ya, di komen YouTube ya di bawah ya. Aku pengen tahu jawaban teman-teman. Basically, yang paling mendasar ya, membedain norma dengan nilai yang paling mendasar ya. Nanti aku pengen lihat pendapat teman-teman yang lain. Tapi yang paling mendasar adalah yang namanya aturan itu ada yang disebut dengan sanksi. Kalau ada yang melanggar aturan langsung dapat sanksi. Tapi kalau misalnya kita punya anggapan berbeda dengan orang lain, kita belum tentu akan dapat sanksi. Tapi kalau kita melanggar aturan, kita akan dapat sanksi. Gitu. Nah, kalau menurut aku, 4 hal ini, individu, kelompok, nilai, dan norma, adalah konsep yang paling dasar. Karena nanti sisa konsep sosiologi itu sebagian besar pasti nyambungnya ke sini-sini lagi. Contoh, stratifikasi sosial misalnya, itu ada karena struktur sosial. Struktur sosial itu ada karena organisasi kelompok dengan nilai tertentu, misalnya gitu. Organisasi status dan peran sosial. Contoh lain, perubahan sosial. Ada yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan nilai dan norma. Lembaga sosial. Lembaga itu adalah nilai dan norma membentuk satu lembaga melalui proses institusionalisasi. Sosialisasi, yaitu proses menyebarkan atau mengajarkan atau belajar nilai dan norma. Gitu. Jadi pada dasarnya, sisa konsep sosiologi yang ada di SMA, khususnya gitu ya, secara khusus, itu akan sangat berkaitan erat dengan individu, kelompok, nilai, dan norma. Jadi pastiin teman-teman bisa ngebedain apa yang menurut teman-teman individu, kelompok, nilai, dan norma itu apa. Kalau teman-teman punya insight ya tentang keempat konsep ini, jangan ragu-ragu untuk share di komentar. Oke? Okay? Thank you so much teman-teman untuk video kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Aku ngupload setiap Kamis sih untuk sosiologi. Oh ya, aku juga mau mulai-mulai ngupload video aku tentang mata pelajaran informatika di kelas 10. Jadi nanti tunggu-tunggu aja. Tapi nanti hari Kamis depan kita akan ketemu lagi, kita lanjutin obrolan sosiologinya. Mungkin kita coba masuk ke bab 2 kelas 10. Oke? Okay? Thank you guys. Bye-bye.